November arah Surabaya. Karena markas besar ulama itu dulu di Surabaya tidak memungkinkan, lalu Bapak Kiai Hasyim Asy'ari itu memerintahkan pada Bapak Kiai Haji Bisi Syamsuri dan Mas Bowo di markas besar ulama di Sidoarjo sini untuk mengatur strategi. Markas yang terletak di Waru Sidoarjo ini merupakan tindak lanjut dari Markas Besar Ulama Jawa Timur yang terletak di Jalan Blauran Gang 1 Surabaya. Namun, menjelang akhir November, Markas Besar Ulama Jawa Timur ini dibom oleh sekutu, sehingga para ulama memindahkannya ke daerah Waru Sidoarjo. Dulu rumah ini sebelum melawan Belanda di Surabaya, itu Kiai Hasyim Asy'ari itu memerintahkan para ulama-ulama Kiai se-Jawa Timur suruh berkumpul di rumah sini. Terutamanya banyak yang kumpul di rumah ini, contohnya seperti Kiai Haji Asad Samsul Arifin Situbondo, terus Kiai Gus Ud Pak Gurwojo, terus Kiai Soleh Qasim sepanjang, dan para ulama kiai lainnya banyak. Nah, maksud saya ini nih untuk perjuangan melawan Belanda saja ya Pak ya, bukan perjuangan untuk melawan Jepang juga tidak? Bukan, Belanda, khusus Belanda, bukan dari Portugis, nggak ada, Jepang nggak ada, cuma Belanda aja. Belanda pada saat waktu di Surabaya itu Pak ya? Iya, waktu di Surabaya, nah, karena sana tidak memungkinkan, Mbah Hasyim Asy'ari memerintahkan di sini, disembunyikan, dirahasiakan, karena sana sudah hancur. Pas zamannya Jepang. Iya, pakai laju lah, kosong. Ya gitu ya. Nah, rumah ini memang perintahnya Bapak Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU itu memang disembunyikan, dirahasiakan supaya Belanda tidak mengetahui. Itu. Untuk rapat di rumah ini mengatur strategi melawan penjajahan Belanda. Ini memang rumah ini dirahasiakan dan disembunyikan. Nah, di Surabaya itu markas besar ulamanya sudah dibom sama Belanda, hancur, lalu dipindahkan di sini. Terus dulu Bapak kan sempat cerita pas di sini itu juga. Kalau markas ini tuh sebenarnya istilahnya dibilang apa ya? Sakti lah, memiliki apa? Karena pada saat di bom kalau nggak salah itu sama Belanda, dan sini tuh tidak bisa terlihat. Terlihat ya. Memang rumah ini dulu pernah dibom sama Belanda sebelah barat. Bomnya itu menyasar di rumah sini, tapi bomnya tidak bisa meletus. Lalu yang kedua, rumah ini diberi pasir-pasir, didoakan sama kiai. Belandanya dari sebelah barat tidak bisa melihat markas ini. Lalu kiai yang menempati markas di sini bisa tembus markasnya Belanda, diserang balik. Lalu Belandanya banyak yang tewas. Yang nyobek bendera Yamato itu, yang di mana itu? Di hotel ya, itu namanya Harun itu, muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Jombang, yang nyobek sampai saya itu. Ya waktu itu emang apa namanya para banyak cengkengnya yang nggak bisa meletus, disumpel sama murid santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kiai Abbas jadinya, itu pesawat dilihat gini jatuh sama Kiai Abbas itu. Yang umurnya seperti Mbah Hasyim Asy'ari, zaman waktu berontak di Cirebon sama di wilayah Jawa Barat. Pesawat tidak diri banyak yang jatuh sama Kiai Abbas itu. Terus tanknya itu disumpel gini sama santrinya nggak bisa meletus. Belanda kaget. Seperti ini. Kalau ulama-ulama dulu nggak pakai tembak sih, nggak pakai pedang. Cuma ilmu kebala sama kucing apa. Ini tempat ini kan tempat bersejarah, tentunya pasti ada beberapa kegiatan yang masih dilakukan di sini. Misalnya apa aja Pak, bisa diceritakan? Kegiatan itu yang sekarang ini ya, yang sekarang itu banyak. Pertama itu dari Ketua Umum Hari Santri seluruh Indonesia, cucunya Bisi Syamsuri, pendiri NU namanya Kiai Haji Gus Salam.
Ini yang pertama. Yang kedua, mengadakan acara kerja bakti sama baser-baser, terus napak tilas sama pagar nusa, terus sama apa itu acara istighosa, pengajian seluruh NU Kecamatan Waru. Insya Allah habis tahun baru ini ada pengajian seluruh ulama, seluruh kiai seluruh Indonesia, alumni Jombang, Pondok Pesantren Den Anyar yang dipimpin oleh cucunya bisa suri namanya Gus Salam, insya Allah akhir tahun baru ini. Disanakan di sini MBO semua. Mulai napak tilas, mulai apa itu pengajian, terus apa itu lesehan hari kemerdekaan 17 Agustus yang tahun lalu kemarin. Bagaimana sih upaya dari pemerintah setempat atau pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk merevitalisasi bangunan ini? Ya, rumah ini rencananya mau dibangun. Dulu waktu presmen yang pertama tahun 1919 itu mau diresmikan sama Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, rencananya mau dibangun. Ternyata gagal karena ada corona pertama. Nah, sampai corona kedua hampir 2 tahun nggak dibangun. Insya Allah setelah tahun baru ini ada renovasi sementara ya, ini pengurukan, lalu pasang paving, terus kamar mandi di luar itu, di dalam itu, dan masang kanopi depan belakang. Untuk pembangunan selanjutnya insya Allah tahun 2022 akhir tahun depan insya Allah dibangun. Itu sudah fotonya sudah ada, gambarnya sudah ada. Hampir biayanya itu katanya dari pihak wilayah Provinsi Jawa Timur, hampir biayanya sekitar 1 M. Sudah gambarnya bagus nanti ini. Gambarnya bagus ini nanti aku lihat sendiri waktu rapat, gambarnya yang di depan itu untuk apa itu lobi-lobi, yang di atas ini untuk rekaman perjuangan kiai-kiai ulama sama Belanda nanti. Seperti di Surabaya di Monumen 10 November itu kan ada rekamannya, seperti itu nanti ada. Nah, harapan saya itu rumah ini segera dibangun, jadi cagar budayakan, dan potensinya itu supaya rumah ini untuk anak-anak berpendidikan sekolah tahu belajar sejarah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh para ulama dan kiai. Ya, pesan saya untuk anak muda sekarang supaya rumah ini nggak dilupakan, lalu diteruskan sama generasi muda karena ini rumah sejarah, jangan sampai hilang supaya bisa buat tempat belajar anak muda tahu sejarah rumah ini. Karena kalau nggak ada rumah ini, tempatnya para ulama dan kiai, mau Indonesia itu sudah hancur kalau nggak diselamat sesama para ulama kiai yang mau rapat di sini mengatur strategi melawan Belanda.